Jenengan usianya berapa, Mas? 26. 26. Oke, jadi hari ini saya kedatangan tamu seorang laki-laki usia 26. Ada keluhan apa, Mas? Atau tujuan apa kok pengen diruqyah? Saya sebenarnya lagi rungsing sih Pak, stres gitu loh dari dulu, kayak mungkin punya trauma kecil gitu ke bawah sampai sekarang. Terus kemarin baru dapat masalah gitu, jadi kayak pengen bersihin diri aja gitu. Oke, kegiatan sehari-hari selama ini? Biasanya saya kerja jahit. Oh, kerja jahit di rumah ya? Iya. Sudah nikah belum? Belum. Belum. Oke. Stres yang jenengan maksud stres gimana? Maksudnya itu apa hanya stres pikiran, apa juga jenengan sering halusinasi atau marah-marah sendiri atau gimana? Enggak sih Pak, saya itu gimana ya, saya itu di rumah ngerasa nggak deket sama orang tua. Jadi saya kayak punya rasa benci sama orang tua gitu, karena dari dulu kan saya 4 bersaudara. Tapi saya ngerasa saya tidak diperhatikan gitu. Nah sampai sekarang itu kayak rasanya hidupnya nggak tenang gitu loh Pak, pengen gimana Tapi gitu. dari kecil emang setiap hari kumpul dengan orang tua kan? Iya, kumpul dengan orang tua tapi nggak pernah ngobrol, nggak pernah itu. Orang tuanya mohon maaf pekerjaannya apa? Petani. Ya artinya bukan merantau ya, artinya Enggak, ada di di rumah. rumah ya. Oke. Yang jenengan rasakan kurang ngobrol dengan jenengan apa juga dengan semua anak-anak yang lain? Kalau ke yang lain saya nggak tahu, kurang paham gitu. Cuma kalau dari saya gitu, dari posisi saya ngerasanya seperti itu. Jenengan dulu sekolah lulusan apa, Mas? 2017 Sekolah lulusan apa? SMA. SMA ya. Itu kan berarti kan orang tua artinya sampai membiayai sekolah tinggi walaupun statusnya hanya petani. Itu kan artinya beliau punya rasa sayang ke jenengan gitu. Itu juga saya ada yang sampai sekarang itu kayak masih sakit hati tuh kayak gini Pak. Jadi dulu kan orang tua kan membiayai saya, sama saya kan anak terakhir. Tapi kan saya ngerasa kakak-kakak saya juga sekolah dan mereka juga malah di swasta gitu, biayanya lebih besar. Beratnya orang tua saya itu dia kan kumpulan di sekolah, dia udah tahu biayanya seberapa gitu Pak. Tapi dia ketika saya minta uang untuk bayar SPP gitu bulanan, itu kayak rasanya itu sulit gitu loh Pak, kayak mereka harus, maksudnya nggak gimana ya, walaupun nggak mungkin setiap bulan, mungkin nunggak 2 bulan 3 bulan, tapi kan harusnya kalau dari posisi saya, teman-teman saya saja yang ibaratnya mungkin profesinya sama seperti orang tua saya, ketika saya main ke rumahnya atau mungkin di sekolah, mereka itu bayarnya itu tepat waktu atau enggak gitu. Kok saya kok rasanya sulit. Dan waktu itu pernah kayak orang tua ngomong kerja susah-susah untuk anak, tapi kok saya ngerasa kok enggak ke saya gitu. Sedangkan ketika saya minta, nanti dulu untuk kakak saya, nanti dulu untuk kakak saya dulu gitu loh. Ketika kamu sekolah SMA, kakak kamu masih ada yang sekolah SMA? Apa sudah lulus? Atas saya masih. Masih. Ada berapa yang masih sekolah ketika kamu sekolah? Apa semuanya masih sekolah? Enggak, satu. Yang Cuma satu. udah kerja. Oke. Tapi dengan pekerjaan sebagai petani, mohon maaf kan berarti kan tidak ada pemasukan rutin tiap bulan sekian ya. Jadi kan mungkin dengan menyekolahkan 2 anak itu mungkin bagi beliau memang secara finansial, secara ekonomi memang cukup berat nih. Ya artinya dari situ jenengan harus punya kesadaran bahwa itu bukan kesalahan orang tua semata mungkin, tapi mungkin juga karena komunikasi yang kurang baik antara jenengan dengan orang tua. Oke, berarti selama ini untuk saat ini juga masih tinggal dengan orang tua ya? Masih. Oke. Kalau malam bisa tidur nyenyak enggak nih dengan? Iya, tidur nyenyak sih Pak, biasa gitu. Cuma kan rasanya kayak sepi banget gitu loh Pak, kayak nggak ada tempat untuk curhat. Saya ada keluhan apa, saya itu mikir sendiri gitu, sampai sekarang itu rasanya sendirian gitu loh Pak. Sampai kayak rasanya benci sama orang tua gitu loh. Bukan benci yang kayak gimana-gimana, cuma rasanya nggak tenang hidupnya gitu loh. Gitu, oke. Untuk ibadah selama ini jenengan ibadahnya gimana? Salatnya rutin apa bolong-bolong atau sama sekali nggak pernah salat? Sholat saya masih sholat, cuma yang nggak itu masih bolong-bolong.
Sholatnya di rumah apa di masjid? Kadang kalau di kerjaan di musola, kalau di rumah. Oh berarti jahitnya enggak di rumah ya? Enggak, kadang karena saya biasanya kan dibawa pulang, biasanya juga di tempat gitu. Oh berarti di tempat ya, di tempat pekerjaan ya. Oke, oke. Baca Quran sering atau enggak pernah sama sekali? Jarang. Dulu pernah kayak saya merutinkan gitu pas bulan puasa sampai 1 bulan penuh gitu, tapi setelah itu kayak drop lagi gitu loh Pak, nggak bisa, soalnya saya rasanya sendiri nggak ada dukungan kayak gitu loh, maksudnya itu yang jadi masalah saya mungkin gitu, belum tahu gimana solusinya. Padahal kan apa ya, membaca Al-Quran itu salah satu obat hati. Ketika kita gundah, ketika kita banyak pikiran, ketika kita stres, membaca Al-Quran itu akan menenangkan hati. Karena kata Allah sendiri, Allah bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah dengan mengingat Allah sesungguhnya hati akan tenang. Kemudian ketika nyenengan ingin memperbaiki hidup nyenengan, pertama yang memang harus dirubah adalah sholatnya. Perbaiki sholatmu, niscaya Allah akan memperbaiki hidupmu. Itu. Ada rencana untuk menikah atau sama sekali belum ada gambaran? Belum ada gambaran. Nyenengan belum ada gambaran karena belum punya pasangan atau masih khawatir dengan penghasilan pekerjaan atau gimana? Iya, saya masih belum, sama diri sendiri itu masih ngambang, jadi nggak ada pikiran untuk ke sana gitu. Tapi nyenengan tidak pernah berhalusinasi ya? Halusinasi itu seakan-akan mungkin mendengar suara percakapan orang manggil-manggil atau enggak ya. Dan tidur pun nyenyak ya. Ya, nyenyak. Nyenyak. Kenapa ini saya tanyakan? Sebab kalau orang tidur enggak nyenyak ya itu khawatirnya ada gangguan kejiwaan juga. Kalau nyenengan masih sebatas psikologis lah. Artinya lagi gundah atau hatinya lagi galau gitu. Berapa lama nyenengan merasakan kehidupan merasa hampa seperti ini? Dari dulu sampai sekarang. Dari dulunya kapan? Dari kecil rasanya itu nggak pernah diperhatikan gitu loh Pak. Walaupun mungkin diperhatikan, tapi kan ibaratnya saya rasanya enggak gitu, kayak mungkin ya emang terbagi sama kakak-kakak saya. Tapi ketika saya meminta sesuatu atau saya ada kebutuhan, kayak ibaratnya yang orang tua harusnya sudah tahu, kayak mereka untuk kakak-kakak saya dulu gitu loh Pak. Sedangkan saya kayak nanti dulu sampai saya menunggu, tapi kok ya ternyata nggak ada semua gitu, saya tetap sendiri, semuanya sendiri. Jadi ya Mas, kalau dalam pandangan saya, setiap orang tua di mata anak mesti tetap ada kekurangannya. Bahkan saya pun yang pernah ikut seminar parenting, yang ya sedikit banyak paham agama ya, tetap mungkin di mata anak saya bukan orang tua yang baik, tetap ada kekurangannya. Justru sebetulnya kita sebagai anak itu jangan fokus pada kekurangan orang tua, tapi fokus pada jasa-jasanya selama ini. Karena bagaimanapun ridho Allah tergantung pada ridho orang tua. Kesuksesan kita tergantung dari doa mereka. Saya kira wawancaranya cukup, akan kita lanjutkan dengan ruqyah yang tujuannya untuk menenangkan hati nyenengan. Tapi sekali lagi saya ingatkan bahwa ketika kita ingin mendapatkan ketenangan yang hakiki, ketenangan yang lama, maka satu-satunya cara adalah taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Sesungguhnya dengan mengingat Allah hati akan tenang. Tapi kalau hanya mengandalkan ruqyah tok, ya mungkin ketenangannya hanya ketenangan sesaat. Tapi saya harap dengan proses ruqyah nanti Allah akan membukakan hidayah nyenengan sehingga nyenengan lebih semangat untuk mengenal Allah, lebih semangat untuk memperbaiki ibadah. Nggih, mungkin gitu nggih.